Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Azidah Fuada Anwariskika dengan NIU 408687. Di sini, aku mau berbagi insight kepada kalian semua tentang bagaimana sih peran financial technology atau fintech syariah dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia itu. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu dong, apa sih sebenarnya problematika yang terjadi sehingga aku mau berbagi insight tentang ini. Coba perhatikan judul-judul berita ini. Apa yang kalian pikirkan jika melihat judul berita di atas? Tentang UMKM yang semakin terhambat pendapatannya karena pandemi COVID ini? Atau tentang UMKM yang kesulitan modal? Apapun yang kita pikirkan, semua itu adalah benar. Nah, jadi UMKM atau usaha mikro kecil menengah merupakan penopang perekonomian nasional karena langsung melibatkan peran masyarakat dalam pelaksanaannya dan memiliki daya dukung yang kuat. Nah, menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah UMKM yang ada di Indonesia ini mencapai 64 juta usaha, di mana jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat besar karena mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Namun, jika kita kembali lagi pada berita di atas, ternyata tidak sedikit juga UMKM yang membutuhkan sokongan modal untuk dapat melanjutkan usahanya, terlebih dalam kondisi pandemi seperti ini. Hal ini juga terbukti bahwa berdasarkan survei yang dilakukan oleh BPS pada pertengahan Juli yang lalu, tentang bagaimana sih dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha, ini membuktikan bahwa 69,02% dari hal yang paling dibutuhkan oleh para pelaku UMKM adalah modal usaha. Nah, kebutuhan akan modal usaha sebenarnya tidak hanya terjadi pada tahun ini saja, hampir setiap tahunnya. Para pendiri usaha yang belum stabil membutuhkan modal agar usahanya dapat berjalan dan berkembang. Menilik dari sisi para pelaku usaha, untuk mengajukan kredit ke bank merupakan sebuah peluang masalah tersendiri bagi mereka yang mungkin tidak memiliki aset untuk dijadikan sebagai akunan. Belum lagi, jika mereka diharuskan untuk membayar bunga yang membuat mereka semakin kesulitan, karena harus mengumpulkan lebih banyak uang hanya untuk membayar utang tersebut. Sehingga, untuk mengatasi permasalahan permodalan ini, diperlukan model permodalan yang bersifat filantropi yang dapat terwujud, hibah, maupun produktif, serta pembiayaan dengan syarat yang dapat sesuai dengan karakteristik bisnis UMKM ini. Nah, salah satu alat filantropi Islam yang sudah ada sejak awal kedatangan Islam adalah wakaf. Jadi, apa sih wakaf itu? Sebenarnya, banyak ahli yang mendefinisikan tentang wakaf ini. Namun, mari kita ambil salah duanya saja. Nah, yang pertama, secara etimologi, wakaf ini berasal dari kata wakofa, yakifu, wakofan, yang bermakna berhenti, berdiri di tempat, dan menahan. Nah, definisi wakaf juga dikaji dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018. Nah, ini mendefinisikan bahwa wakaf ini merupakan tindakan wakif yang menyerahkan sebagian harta yang dimilikinya kepada nazir dan menyerahkan harta tersebut dalam beberapa periode waktu atau selamanya agar harta tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Nah, wakaf ini telah terbukti menjadi instrumen jaminan sosial. Kenapa? Karena peran wakaf tidak hanya sekedar untuk membantu kebutuhan dasar, tetapi juga memainkan bagian dalam pemberdayaan yang lebih produktif di semua sektor.
seperti sektor pendidikan, sosial, ekonomi, dan juga sektor budaya. Nah, untuk instrumen wakaf sendiri terdiri dari aset tidak bergerak dan aset yang bergerak. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, instrumen wakaf dari aset bergerak, misalkan uang, nah ini merupakan objek yang diciptakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang belum bisa terselesaikan dengan wakaf aset tidak bergerak seperti tanah. Nah, namun aset wakaf nggak bergerak ini nggak cuma uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, benda bergerak ini merupakan harta benda yang tidak bisa habis karena konsumsi, dan itu meliputi ada uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, namun fokus kita adalah untuk membahas wakaf uang saja. Sebelum melangkah lebih jauh kepada pembahasan selanjutnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu nih, apa aja sih rukun dari wakaf itu. Nah, wakaf ini punya 4 rukun, yaitu meliputi pertama adalah wakif, adanya wakif atau orang yang berwakaf. Yang kedua, adanya mauquf atau harta benda yang diwakafkan. Yang ketiga, adanya mauquf alaih atau penerima wakaf. Dan yang keempat, adanya pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf atau biasa kita sebut dengan akad. Nah, sementara berdasarkan pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf ini sah dilakukan jika memenuhi beberapa unsur, seperti yang pertama adanya wakif. Lalu adanya nazir. Nazir ini merupakan penerima harta benda dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Jadi biasa kita mungkin sebutnya dengan pengelola dana wakaf ya. Nah, selanjutnya adalah adanya harta benda wakaf. Tadi ya, mauqufnya. Dan harta benda ini tentunya harus harta milik sendiri dan tidak boleh harta yang haram. Lalu yang keempat, adanya ikrar wakaf atau pernyataan tadi ya dari wakif kepada nazir tentang keinginan atau kehendak mewakafkan harta yang dimilikinya untuk kepentingan umat. Jadi misalnya wakif ini bilang ke si nazir bahwa aku mewakafkan ini untuk pendirian sekolah atau untuk pembiayaan UMKM dan lain sebagainya. Lalu yang kelima adalah peruntukan harta benda wakaf. Ya tadi ya, dia tujuannya untuk apa? Dan yang terakhir adanya jangka waktu wakaf. Kira-kira wakaf ini temporer atau mungkin nanti yang selamanya kayak gitu. Wakaf tunai atau yang dikenal sebagai wakaf uang merupakan instrumen wakaf yang lebih produktif untuk diterapkan dan sangat potensial. Bagaimana sih potensialnya? Nah, menurut data Badan Wakaf Indonesia atau BWI, potensi wakaf uang di Indonesia ini mencapai 188 triliun rupiah setiap tahunnya. Nah, sayangnya, karena tidak populer di kalangan masyarakat, peran wakaf uang belum optimal sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini didukung dengan data bahwa potensi wakaf yang terrealisasi baru sekitar 400 juta rupiah. Ini juga berarti bahwa potensi pemanfaatan dana wakaf terkhusus wakaf uang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat di Indonesia masih sangat besar. Terlebih karena peluang pengembangan masyarakat dari wakaf uang ini tidak hanya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur saja, tetapi lebih meluas, yakni pengembangan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sanitasi, dan layanan sosial. Nah, dalam upaya pengembangan wakaf uang ini, kita tidak bisa berpaku pada satu media saja. Terlebih, jika media tersebut dinilai kurang memberikan hasil nyata dari pengelola wakaf bagi masyarakat yang sampai saat ini belum optimal. Nah, mengingat pada zaman ini kita sudah berada pada era digital 4.0, maka tidak lagi menyulitkan untuk kemudian memberikan alternatif pengumpulan dan penyaluran wakaf ini dengan memanfaatkan teknologi informasi. Salah satunya adalah financial technology atau fintech. Apa sih financial technology itu?
Fintech atau financial technology ini merupakan sebuah inovasi yang memadukan antara bidang keuangan dengan teknologi. Ini berarti konsep fintech ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan sistem pada bidang keuangan pada lembaga keuangan perbankan, sehingga hal ini diharapkan mampu memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan juga modern. Nah, fintech ini diakui sebagai salah satu inovasi paling penting dalam industri keuangan dan berkembang dengan cepat, didorong oleh pemerataan ekonomi, regulasi yang menguntungkan, dan juga teknologi informasi. Nah, untuk layanan yang diberikan oleh fintech sendiri, ini merupakan layanan keuangan berbasis digital yang telah berkembang di Indonesia, seperti payment channel system, digital banking, online digital insurance, peer-to-peer lending, serta crowdfunding. Berdasarkan beberapa jenis fasilitas yang diberikan oleh fintech tadi ya, kita akan menggarisbawahi terkait dengan crowdfunding. Nah, crowdfunding sendiri merupakan sebuah platform yang didesain dalam upaya penghimpunan dana masyarakat, di mana dana tersebut nantinya ditujukan sebagai pembiayaan sebuah proyek, atau kegiatan sosial, maupun pengembangan unit usaha di masyarakat. Nah, sistem crowdfunding inilah yang nantinya akan digunakan dalam penghimpunan dan penyaluran dana wakaf. Lalu, mengapa sih fintech syariah ini penting? Nah, dalam perkembangannya, kita menilai banyak sekali penerapan dari bidang ekonomi yang telah menginternalisasi nilai-nilai Islam. Tidak terkecuali dalam hal fintech, terkhususnya crowdfunding ini. Nah, dalam penerapannya, internalisasi hukum dan nilai Islami ini ditujukan agar mekanisme dan hasil yang didapatkan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam agama Islam, yaitu maghrib. Nah, kita udah pelajari ya sebelumnya. Maghrib ini meliputi larangan atas maisir, horor, dan riba, sehingga dapat memberikan maslahah yang lebih bagi masyarakat dan mencapai kesejahteraan dunia maupun akhirat, atau kita sering sebut dengan falah. Nah, dalam penerapan fintech syariah ini, penggunaan dananya harus berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah atau As-Sunnah. Hal ini berarti bahwa dana yang telah dikumpulkan tidak boleh digunakan untuk mengembangkan produk, proyek, kegiatan, atau usaha yang mengandung nilai-nilai yang dilarang dalam agama Islam, seperti misalnya mengandung narkoba, atau mungkin tindakan tercela, yaitu seperti penipuan, dan lain sebagainya. Nah, yang tindakan ini pada akhirnya membuat masyarakat dan berbagai pihak yang terkait merasakan ketidakadilan dalam proses pendanaan itu. Nah, untuk dasar hukum dari fintech sendiri, itu ada dua. Yang pertama, dasar hukum fintech secara umum, baik konvensional maupun syariah, ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan landasan hukum lain yang lebih khusus terkait fintech syariah ini mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 117/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Nah, mengingat besarnya potensi wakaf uang dalam pengembangan masyarakat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka potensi ini dapat lebih dikembangkan melalui teknologi berbasis finansial yang saat ini telah banyak berkembang di Indonesia. Nah, sistem wakaf berdasarkan teknologi ini dapat juga disebut dengan sistem e-wakaf atau elektronik wakaf. Lalu bagaimana sih pengembangan wakaf uang dengan fintech ini? Nah, sebelum kita mungkin masuki ya bagaimana sih pengembangan wakaf uang dengan fintech ini, mungkin kita perlu tahu dulu nih, mengapa sih perlu mengembangkan wakaf uang melalui fintech. Oke, ada beberapa keuntungan dari sistem wakaf yang tadi sudah saya jelaskan ini. Antara lain,
yaitu mobilisasi dana wakaf dari masyarakat ini dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan atas penyaluran dana wakaf ini tidak lagi hanya dalam lingkup wilayah sang wakif atau pemberi dana wakaf, namun jauh di pelosok yang mungkin memberikan masalah tersendiri bagi calon wakif tadi yang sebenarnya mungkin ingin mewakafkan hartanya di sana, namun terkendala dengan masalah geografi dan dana perjalanan sehingga menyulitkan calon wakif untuk kemudian merealisasikan keinginannya untuk berwakaf kepada masyarakat yang ada di wilayah yang lain gitu. Nah, dengan adanya teknologi dan sistem e-wakaf ini tentu saja itu sangat memberikan kemudahan-kemudahan bagi calon wakif untuk mewakafkan hartanya hanya melalui smartphone-nya yang dimiliki tanpa khawatir harus mengeluarkan dana lebih untuk menuju lokasi calon penerima wakafnya atau mauquf alainya. Nah, untuk keuntungan yang kedua adalah terciptanya transaksi wakaf yang tidak terbatas ruang dan waktu karena hanya melalui smartphone aja ya. Oke, dan yang ketiga itu adalah adanya pemetaan distribusi kekayaan wakaf sehingga dana wakaf ini tidak hanya terakumulasi di daerah setempat, namun juga dapat dilakukan untuk masyarakat yang jauh dari lokasi penghimpunan dana wakaf tadi. Sehingga hal ini dapat juga bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan dan menghilangkan kesenjangan. Lalu yang keempat adalah transaksi wakaf ini berbasis aplikasi merupakan formulir aplikasi yang dapat dimiliki oleh pengguna smartphone di dunia. Sehingga setiap masyarakat yang mempunyai smartphone ini memiliki peluang yang sama untuk berkontribusi dalam pengembangan masyarakat melalui penyaluran dana wakaf ini. Dan yang kelima, dana wakaf ini dapat dilakukan dari nominal yang terkecil, sehingga wakif mungkin tidak sungkan lagi dalam menyalurkan dana wakaf walaupun sedikit. Karena terkadang permasalahan yang timbul dari para calon wakif ini adalah keinginan untuk wakaf. Namun ternyata penghasilan atau dana yang dimilikinya tidak mendukung untuk melaksanakan wakaf terhadap aset yang nilainya besar, seperti misalkan aset tidak tetap kayak gitu kan, aset tidak bergerak, tanah. Nah, karena itu jelas membutuhkan harta dengan nilai yang sangat besar tadi. Hal ini pada akhirnya menutup peluang bagi masyarakat dengan aset yang mungkin pas-pasan untuk merealisasikan keinginannya dalam berwakaf dengan dana yang terbatas. Dan yang terakhir adalah bahwa transparansi kekayaan wakaf ini bisa diperoleh dengan mudah sehingga dapat menambah kepercayaan muwakif. Nah, kita tahu ya bahwa salah satu aspek penting dalam yang sangat dipentingkan oleh wakif adalah terkait akuntabilitas penyaluran dana wakaf. Tentu saja apabila tanpa melalui sistem e-wakaf ini mungkin akan sedikit sulit bagi wakif untuk memantau perkembangan atau atas penyaluran dana wakafnya itu. Namun melalui fintech ini, kekayaan wakaf yang telah dihimpun oleh lembaga penerima dan penyaluran wakaf itu atau nazir dapat dilihat secara berkala melalui layar smartphone wakif tanpa terbatas pada ruang dan waktu. Lalu, bagaimana sih mekanisme penghimpunan dana wakaf dan penyalurannya melalui fintech? Sebelum kita memasuki tentang bagaimana mekanisme penghimpunan dana wakaf melalui fintech, kita perlu tahu dulu nih, bagaimana sih sebenarnya pengelolaan dana wakaf jika berdasarkan pada undang-undang dan peraturan yang ada. Nah, dalam wakaf, selain wakaf uang, wakif ini dapat menyerahkan mauqufnya langsung kepada nazir atau pengelola dana wakaf, atau langsung kepada mauquf alai atau penerima dana wakafnya itu. Namun, dalam pengelolaan wakaf uang, berdasarkan Peraturan Pelaksana Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dana wakaf yang diserahkan oleh wakif kepada nazir harus ditempatkan dalam lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau disingkat LKSPWU yang ditunjuk oleh menteri. Nah, LKSPWU ini biasanya sih merupakan
bank-bank syariah yang ada di Indonesia, seperti mulai dari Bank Muamalah, BNI Syariah, lalu Bank Mandiri Syariah, dan lain sebagainya, biasanya juga BPD Syariah, seperti itu ya. Dan LKSPWU ini memiliki posisi sebagai perantara dana wakaf yang diserahkan wakif atas nama nazir dalam rekening titipan atau wadiah. Nah, keberadaan LKSPWU ini dimaksudkan agar investasi wakaf uang yang bersifat temporer atau hanya diperuntukkan untuk jangka waktu tertentu dapat diinvestasikan ke dalam produk perbankan syariah agar lebih aman dan memudahkan wakif serta nazir dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Namun, jika permodalan dan wakaf uang yang digunakan itu adalah wakaf tanpa jangka waktu tertentu, atau berarti jangka waktu itu selamanya, maka nazir dapat langsung mengelola dana wakaf tanpa melalui LKSPWU. Nah, pihak nazir ini memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Nah, untuk mekanisme pengelolaan wakaf uang melalui fintech ini, kita bisa mencapainya dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah nazir ini mengumpulkan atau menghimpun wakaf uang dulu melalui fintech. Jadi dalam pengumpulan ini, nazir itu mampu mengumpulkan dana wakaf yang dimulai dari nominal yang kecil hingga nominal yang sangat besar. Itu bisa menjadi kebijakan setiap nazir ya tentunya. Lalu setelah nazir menghimpun dana itu, nazir akan melakukan pemproduktivitasan wakaf uang dengan fintech, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi penyalurannya wakaf ini bisa secara langsung maupun tidak langsung. Untuk penyaluran yang secara langsung, biasanya ini memberikan nazir kesempatan untuk memproduktivitaskan wakaf uang secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti UMKM, nelayan, petani, dan lain sebagainya melalui akad mudharabah. Jadi pada kerjasama melalui akad mudharabah ini, masyarakat penerima dana wakaf yang mungkin saja udah dibelikan alat produksi oleh nazir tadi, itu bertindak sebagai pihak yang memiliki keahlian untuk melakukan bisnis. Jadi dia sebagai mudharib, sedangkan nazir bertindak sebagai penyedia modal atau sohibul mal. Jadi dananya digunakan untuk membeli kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian mereka menggunakan akad mudharabah dalam perjanjiannya. Nah, selanjutnya untuk penyaluran dana wakaf secara tidak langsung, nazir ini akan menyalurkan dana wakaf yang telah dikumpulkan kepada LKSPWU melalui akad mudharabah muqayyadah atau restricted mudharabah. Nah, dalam hal ini, nazir ini menyertakan modal sesuai dengan pernyataan kehendak wakif untuk tujuan apa dana wakaf itu ia berikan. Misalnya untuk tujuan pembiayaan UMKM atau untuk nelayan seperti itu. Kemudian LKSPWU akan menempatkan dana wakaf tersebut ke dalam rekening titipan atau wadiah atas nama nazir yang ditunjuk oleh wakif. Berdasarkan mekanisme ini, maka LKSPWU itu memposisikan dirinya sebagai mudharib 1 yang kemudian akan menyalurkan dana wakaf tersebut kepada mudharib 2 untuk dikelola dengan baik. Lalu langkah yang ketiga adalah mekanisme bagi hasil jika mudharib ini mendapatkan keuntungan. Nah, tadi kan ada dua mekanisme penyalurannya. Dia langsung dan tidak langsung. Untuk yang langsung, karena mekanismenya ini melibatkan dua pihak, yakni wakif dan nazir, wakif langsung menyerahkan ke nazir dan nazir ini langsung menyerahkan ke mudharib, maka pembagian bagi hasil ini dilakukan dalam satu tingkat saja, yakni langsung antara mudharib dan nazir. Begitu. Untuk wakif kan dia udah ada bagiannya sendiri ya. Nah, lalu sedangkan dalam mekanisme penyaluran yang tidak langsung, ini bagi hasil akan dilakukan dengan dua tingkat. Tingkat pertama adalah bagi hasil antara mudharib 2 atau mungkin entrepreneur yang dia melakukan bisnis itu dengan mudharib 1 atau LKSPWU, yaitu bank. Nah, kemudian pada tingkat yang kedua, bagi hasil yang diterima oleh bank ini atau LKSPWU ini akan dibagi hasilkan lagi dengan nazir selaku depositor. Lalu untuk langkah yang keempat,
penggunaan bagi hasil yang diterima oleh nazir. Jadi pendapatan atas bagi hasil yang diterima oleh nazir ini akan digunakan untuk biaya operasional lembaga nazir tersebut. Kemudian sisanya akan didistribusikan kembali kepada penerima manfaat atau mauquf alaih yang lain, seperti mungkin entrepreneur yang lain yang kekurangan modal, ya UMKM seperti itu, atau kepentingan umum maupun pemberdayaan masyarakat. Nah, berdasarkan dari penjelasan yang sudah disampaikan secara perinci tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama adalah permasalahan yang kerap terjadi di masyarakat adalah bisnis UMKM ini belum beroperasi secara optimal, sehingga kurang dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perekonomian di Indonesia, karena sebagian besar pelaku UMKM ini terhambat pada penyediaan modal untuk menyokong usahanya. Nah, persoalan lain adalah para pelaku UMKM ini memiliki kesulitan akses permodalan pada perbankan karena banyak yang tidak memiliki aset untuk dijaminkan. Yang kedua adalah wakaf uang merupakan solusi dari permasalahan akses permodalan tersebut, di mana wakaf uang ini juga memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Lalu kesimpulan yang terakhir adalah tentang sistem e-wakaf, di mana wakaf uang ini dikelola menggunakan fintech. Jadi ini merupakan inovasi yang baik untuk dikembangkan karena dapat memudahkan penghimpunan dana dan penyaluran dana wakaf serta memiliki banyak keunggulan lainnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video dari aku dari awal hingga akhir ini. Semoga apa yang aku sampaikan dalam video ini bisa menambah insight dan wawasan baru bagi teman-teman semua, bagi saya juga, bagi Bu Ajeng, dan bagi masyarakat di luar yang mungkin menonton. Semoga ini semakin bermanfaat dan terima kasih.